Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Ananda Nurmawati dari kelas 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan nomor absen 37. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan kelima dalam bab 2 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH yang dibantu oleh Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SHMH mengenai tindak pidana atau strafbarfeit atau delik. Kata strafbarfeit berasal dari bahasa Belanda, sedangkan kata delik berasal dari bahasa Latin. Lalu diadopsi oleh Belanda dan Indonesia juga mengadopsi kata delik. Dalam tindak pidana, menurut istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act. Ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut dualistis. Sedangkan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan juga unsur subjektif. Dalam unsur objektif terdapat beberapa unsur. Yang pertama, ada perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, ada unsur yang memberatkan. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan dalam unsur subjektif, terdapat kesengajaan, ada kealfaan, niat, maksud, dan yang terakhir adalah dengan rencana terlebih dahulu, serta perasaan takut. Lalu, delik juga mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau Bestandelen van het delik yang meliputi pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik atau elementen van delik yang meliputi pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Bisa terhadap akibat yang timbul juga, dan hal yang disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan surat dakwaan. Dan yang terakhir,
Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Pembahasan selanjutnya ada tentang teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, pasal 297, dan pasal 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya terdapat pada pasal 281 dan pasal 305 tentang KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 362, pasal 372, dan 378 KUHP. Pembahasan selanjutnya ada subjek tindak pidana, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang terakhir manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.